Ya memang ya Polri itu yang tidak tahu kita. Ya, Bapak Polri ini bagaikan seekor kutu di seberang samudra tapi dikejar-kejar itu. Tapi balok di depan mata seperti Irene Handono, ya, Stephen Indra, ya dan ada lagi tuh Anies Christian itu yang merebut mayat itu. Ya tapi tidak ditangkap-tangkap itu. Ya, ya. Nih suaranya nih. Ada AR Tandilawa. Sebentar, AR Tandilawa. AR Tandilawa, silakan dibuka mikrofonnya. Halo Pak Paul. Iya, halo. Memang tema kali ini memang ya, luar biasa ya. Jadi sudah sekitar mungkin 7 bulan sejak Bapak Paul ini jadi buronan itu. Ya. Tapi puji Tuhan kita masih bisa ketemu di live Zoom ini. Ya memang ya Polri itu yang tidak tahu kita. Ya. Bapak Paul ini bagaikan seekor kutu di seberang samudra tapi dikejar-kejar itu. Tapi balok di depan mata seperti Irene Handono, ya, Stephen Indra. Ya dan ada lagi tuh Anies Christian itu yang merebut mayat itu. Ya tapi tidak ditangkap-tangkap itu. Ya. Ya. Itu. Ya jadi ya memang itu. Ya Polri itu harus sadar itu akan apa yang harusnya mereka lakukan itu. Ya gitu. Sekarang ini kan Pak mau hari Natal ini. Ada beberapa orang yang mempertanyakan bahwa 25 Desember itu bukan hari kelahiran Yesus, tapi kelahiran Dewa Matahari. Ya saya mau bertanya, apakah benar itu bahwa tanggal 25 Desember itu adalah benar-benar kelahiran Yesus? Gitu. Iya, 25 Desember itu bukan kelahiran Yesus, karena Yesus lahirnya tanggal 15 di Siri, ya itu ada hitungannya, para rabbinik itu ngitung ya. Jadi berdasarkan ayat-ayat di Alkitab, nanti ketemunya tanggal 15 di Siri. Tanggal 15 di Siri itu kira-kira antara September-Oktober. Nah, apakah 25 Desember kelahiran Dewa Matahari? Bukan juga. Tetapi tanggal 25 Desember sampai tanggal 31 Desember, dimulai dari tanggal 25, berakhir tanggal 31, adalah festival matahari. Bukan festival Dewa Matahari, bukan. Festival matahari. Mengapa dibikin festival? Karena 25 Desember adalah titik terdingin. Ya, titik terdingin dan tergelap. Lama. Nanti balik. Nah, itu titik kulminasinya 25 sampai 31. Nanti setelah tanggal 31, makin hangat, makin terang. Kalau sekarang ini kan jam 4 sore udah gelap. Sekarang ini jam 4 lebih 44, udah gelap gulita sekarang. Ya, tempat saya udah gelap, jam 4 sore. Nah, kemarin, sebulan yang lalu, jam 5 sore. Kalau lagi bulan Maret, April gitu kan, April Mei Juni, jam 10 malam aja masih terang benderang. Ya kan? Nah, gitu ya. Jadi itu festival, namanya Festival Matahari, tanggal 25 sampai tanggal 31, lalu selama seminggu itu pesta. Ada pesta begitu ya. Nah, oleh gereja, karena gereja kan sudah tidak memperingati hari-hari lagi. Roma 14, kita sudah tidak urusan dengan hari-hari, hari lebih baik daripada enggak. Supaya bisa mengambil hati orang-orang pagan, maka gereja melakukan kontekstual. Dan itu diizinkan di Alkitab boleh. Kita menggunakan konteks itu. Tetapi kita harus tahu yang sebenarnya. Makanya Paskahnya kita juga beda dengan Paskahnya orang Yahudi. Nah, yang masih merayakan dengan konsisten adalah orang-orang montanis yang malah justru dianggap sesat oleh gereja. Lucu kan? Nah, itulah karena gereja masuk dalam ilusi agama. Tetapi kan
sedikit demi sedikit Tuhan nyatakan, Tuhan buka, ya, gitu. Anggap ya. Nah, kenapa gereja itu memasang pohon Natal dan pakai topi Santa Claus? Apakah itu ada di Alkitab atau tidak? Nah, Nggak Santa Claus ngerti. itu bukan 25 Desember. Santa Claus itu tanggal 5 Desember, ya. Santa Claus itu tanggal 5 Desember. Santa Claus dari Smyrna, ya. Namanya Nikolaus dari Smyrna, orang orang Turki, ya. Cerita tentang Sinterklas itu dari Turki aslinya. Kemudian setelah ceritanya Sinterklas itu dia jual seluruh hartanya, kemudian dia berusaha mengumpulkan dia jual semua hartanya untuk belikan hadiah buat anak-anak kecil. Karena zaman itu banyak anak-anak kecil yang miskin. Nah, kemudian dibelikan hadiah sama sama si Nikolaus dari Smyrna. Nah, kemudian tahun 1500 kan Turkinya jadi Islam. Maka legenda Sinterklas ini punah. Nah, tetapi kemudian di orang-orang Eropa dia menghidupkan kembali. Sinterklasnya dari Spanyol, makanya naiknya kuda, bukan naik kereta salju. Kalau yang naik kereta salju itu gaya Eropa, gaya Amerika, ya. Kayak. Tapi kalau Sinterklasnya Eropa, dia pakai kuda, kuda yang naik kapal. Nah itu adalah budaya lokal, bukan budaya Natal, tapi itu adalah budaya tanggal 5 Desember. Yang pakai topi merah segala macam, karena zaman itu pakai topi merah. Ya, memang zaman itu kulturnya begitu. Kultur pakaiannya memang pakai merah gitu, terus ada bulunya begitu ya. Karena pakai ini. Nah terus apakah itu Natal? Bukan, nggak ada kaitannya dengan Natal, makanya ada hari Sinterklas tanggal 5 Desember. Memang memperingati seorang yang dianggap suci oleh gereja Katolik yang namanya Santa Nikolaus dari Smyrna. Gitu ya. Jadi itu bukan dalam legenda di dalam Alkitab, tetapi dalam tradisi gereja. Gitu ya, Pak Tadi. Oke. Sebentar. Ya. Bentar ya, saya mau. Jadi kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Makanya saudara, hari-hari ini ya, kita terus melakukan teriakan-teriakan. Ya, kenapa Yusuf Mansur dibiarkan? Ini kan sudah jelas merugikan masyarakat. Karena polisinya takut dan polisinya sudah terima uang dari Yusuf Mansur. Aku yakin deh, polisinya sudah terima duit itu. Makanya nggak boleh ditindak. Ya kita harapkan setelah ditindak ini ya polisinya berhenti terima uang. Jadi tindak, ganti, orangnya diganti, nanti bisa. Ya, kalau nggak bisa, harus ganti. Penyidiknya ganti, yang terima laporan, ganti semua. Nanti baru bisa dilaporin. Atau Anda bayar yang dilaporin, urunan kalian bayar. Karena polisi itu, ya, kalau sudah masuk angin, polisinya jujur banyak. Ya, tapi kalau polisi kalau sudah masuk angin, maka maju tak gentar membela yang bayar. Nah, itu masalahnya, apalagi duitnya miliaran kan, ini kan kasusnya kan, kasus yang sudah miliaran, wah hijau semua, itu menjadi sebagai sarang, bukan sarang, tapi mesin uang ATM. Nah, jadi ATM-nya kepolisian, ATM-nya Polda Jabar, tuh Yusuf Mansur itu. Masalahnya begitu, dibina untuk menjadi ATM-nya Polda Jabar. Jadi Anda yang ketipu ya kasihan sebenarnya, karena itu uang Anda. Yusuf Mansur yang dapat nama, tapi uangnya Anda. Yusuf Mansur dijadikan ATM sama polisinya. Gitu ya. Makanya hati-hati saudara. Malam ini kita sudah pinter ya. Kita sudah pinter bagaimana ternyata polisi-polisi kita ini lamban. Kenapa lamban? Karena masuk angin tadi, kudu kerokan terus. Ya kan? Tiap malam kudu kerokan polisi kita ini, masuk angin terus tiap malam. Karena nggak pintar. Orang pintar kan minum tolak angin, ya kan? Pasti dia tolak masuk angin. Nah, masalahnya nggak pintar, makanya dia nggak pintar. Orang nggak pintar itu nggak minum tolak angin. Jadi karena sering masuk angin begitu, maka jangan heran kalau minoritas makin tertindas. Karena polisi itu namanya mengamankan. Nah itu tadi definisi mengamankan.
Semua orang heran di Eropa ya. Semua orang heran. Mengapa definisi mengamankan kamu yang mau dipenjara? Loh, ya itu namanya mengamankan di Indonesia begitu. Kalau di sini yang namanya mengamankan, kamu yang diancam, maka orang yang ancam kamu yang dipenjara. Definisi mengamankan itu beda di Indonesia dengan di Eropa ternyata. Saya baru tahu. Nah, terus kemarin saya baru dapat informasi lagi. Kemiskinan. Definisi kemiskinan di Eropa ini beda ternyata dengan definisi kemiskinan di Indonesia. Ya, bingung kan? Beda banget definisinya. Sebagai sarang, apa namanya, bukan sarang tapi